Mohon perhatian kepada seluruh peserta webinar beasiswa tahun 2021. Kami mohonkan kepada peserta untuk menyalakan video dan memute-kan suaranya selama acara berlangsung. Kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kemudahan sehingga kita dapat berkumpul di pertemuan hari ini. Yang terhormat Bapak Subhan Eswud MSI selaku pembina organisasi Himasilva. Yang terhormat Bapak Arif Habibal Umam SSI MSC selaku pemateri pada hari ini. Yang terhormat Saudari Sriningrum selaku moderator pada acara hari ini. Yang terhormat BEM dan DPM Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Yang terhormat BPOH selaku Badan Pengawas Organisasi Himasilva. Yang terhormat Saudari Yuni Karlina selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kehutanan Himasilva dan jajarannya. Yang terhormat Saudara Taufik Hidayah Nasution selaku Ketua Panitia Webinar Beasiswa 2021 dan jajarannya. Dan yang terhormat pada seluruh peserta webinar beasiswa 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar beasiswa 2021 mengusung tema membuka kunci masa depan dengan meraih Baik, adapun acara pada hari ini adalah pembukaan oleh saya sendiri. Memasuki acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran Nur Karim oleh Saudara Abdul Wasani. Kepada saudara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsallahu lakum wa idza qila unsujuu fansujuu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات
فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Abdullah Sani. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Memasuki acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Rimbawan oleh seluruh peserta webinar beasiswa tahun 2021. Oleh
menghibur hati sesat penyambut usaha dalam terima raya mulia. Kita kerja di sinar matahari untuk lembah berduri karena kita hati yang murni. Raya yang bermata tempat kita berjalan. Raya indah permainan tempat kita berjalan. Siang malam kita bersatulah bersatu tinggikan aja di pertolongan selalu. Jauhkan sikap kami yang mementingkan diri. Ingatan sahabat kami tak supaya dihelang oleh kamu semua. Rimba raya indah permainan tempat kita berjalan. Rimba raya indah permainan tempat kita berjalan. Memasuki acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia oleh Saudara Taufik Hidayah Nasution kepada saudara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita umur panjang, sehat badan, sehat pikiran sehingga kita dapat berkumpul mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Yang kedua, salat beringkan salam tidak lupa kita sanjung sajikan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Yang saya hormati kepada Bapak Subhan S.Hud MSI selaku pembina organisasi Himasilva. Yang saya hormati kepada Bapak Insinyur Harib Habibal Umam MSc IPM selaku pemateri pada acara webinar kali ini. Yang saya hormati Saudari Sri Ningrum selaku moderator pada acara ini. Yang saya hormati kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Yang saya hormati juga kepada abang dan kakak dari BPOH yang telah berhadir pada acara hari ini. Yang saya hormati kepada Saudari Yuni Karlina selaku Ketua Himpunan Himasilva beserta jajarannya. Dan juga kepada seluruh abang dan kakak serta rekan yang telah berhadir pada acara webinar beasiswa ini. Terima kasih banyak saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang sudah meluangkan waktu dan tenaga untuk menyukseskan acara ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan acara webinar beasiswa dengan tema Membuka Kunci Masa Depan dengan Meraih Beasiswa yang diikuti oleh kurang lebih 72 mahasiswa aktif Prodi Kehutanan Universitas Syah Kuala yang dilaksanakan melalui Zoom meeting. Saya harap untuk kedepannya acara ini tidak ada kendala dan berjalan dengan lancar. Amin. Semoga dengan adanya acara ini lebih memotivasi kita untuk maju, untuk meraih prestasi dan mendapatkan beasiswa untuk masa depan kelak. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya selaku Ketua Panitia meminta maaf jika ada salah kata. Semoga acara kita berjalan dengan lancar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Taufik Hidayah Nasution. Memasuki acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Himasilva oleh Saudari Yuni Karlina kepada saudari kami persilakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana Allah telah memberi kita sehat badan, sehat pikiran hingga kita dapat berjumpa di link Zoom ini. Tidak lupa pula selawat bermahkotakan salam kepada seorang pahlawan Islam. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ketua Program Studi Himasilva, Ketua Program Studi Kehutanan atau yang mewakili Pak Subhan. Terima kasih Pak telah berhadir. Yang saya hormati Pak Arif, Insinyur Arif Habibat Umum MSc IMP selaku pemateri pada hari ini. Terima kasih Pak telah bersedia. Yang saya hormati Kak Ningrum selaku moderator pada hari ini. Dan yang saya hormati kepada seluruh undangan yang telah berhadir. Dalam tema membuka kunci masa depan dengan meraih beasiswa, semoga dengan acara ini dapat memotivasi seluruh mahasiswa kehutanan lebih aktif, lebih giat untuk mencari beasiswa, karena pendidikan sekarang lebih mudah dengan adanya beasiswa. Mungkin dengan hadirnya Pak Arif selaku penerima beasiswa dapat memotivasi kami, membangkitkan semangat kami. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah menyukseskan acara ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan kita dapat membuat acara yang lebih besar lagi ke depannya. Amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas keterlambatan jadwal acara kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Yuni Karlina. Baik, acara selanjutnya, kata sambutan serta pembukaan acara oleh Bapak Subhan Eshud MSI. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tidak pernah putus-putus, selalu kita agungkan asma Allah, Zat yang maha menciptakan, Zat yang maha sempurna, yang di tangannya lah hidup dan mati kita. Kita sebagai hambanya tentu wajib bersyukur, kita wajib beribadah kepadanya, berubudiyah, bukan ibadah amaliyah semata, tapi juga menuntut ilmu adalah ibadah. Semua aktivitas kita selaku muslim adalah ibadah. Dan selalu juga kita menyampaikan salawat serta salam kepada manusia yang paling sempurna di muka bumi ini, yang telah memberikan pembelajaran kepada kita, makna hidup, menghargai ilmu pengetahuan, yaitu Rasulullah SAW. Senang pada pagi ini, saya masih diberi kesempatan. Yang pertama, saya ingin mengucapkan penghormatan saya dan penghargaan saya kepada Ketua Panitia, Taufik Hidayah Nasution, yang sudah berhasil menginisiasi acara ini. Kemudian penghormatan saya kepada Ketua Himasilva, Sri Kandi Kehutanan juga nih, yang kedua. Yang pertama ada Dina Firmadiana, ini udah Yuni, serta jajaran tim kerja, teamwork-nya yang ada dalam struktur kepengurusan Himasilva yang saya banggakan. Kemudian ada teman-teman adik-adik yang dari dari BEM ataupun BPM, juga dari BPOH,
terutama penghormatan saya kepada Pak Arif Habib Al-Umam, Esud MSc, IPM, yang saat ini mungkin jauh di mata dekat di hati ya. Beliau masih di Jogja, kalau tidak salah saya ya. Mudah-mudahan beliau tetap diberi kesehatan oleh Allah. Serta seluruh adik-adik peserta webinar kali ini, yang menurut saya sangat bagus, menarik sekali. Semoga adik-adik semua bisa mengikuti webinar ini dengan baik. Saya teringat tahun 93 saya menempuh pendidikan di Institut Pertanian Bogor. Masuk dengan melalui jalur undangan, kalau sekarang bidik misi mungkin. Tahun pertama saya belum mendapatkan beasiswa, karena memang prosesnya itu tidak langsung, biasanya sambil berjalan ya. Nah, motivasi saya memang salah satu adalah bagaimana saya bisa meraih pendidikan tinggi di berbagai universitas terbaik di Indonesia. Dalam hal ini saya berkesempatan mencicip pendidikan di Institut Pertanian Bogor. Pak Arif itu di Gama. Bagi saya itu adalah satu peluang yang sangat besar dalam rangka tadi, bagaimana saya ingin mempersiapkan masa depan saya ingin meraih pendidikan tinggi di tempat-tempat yang terbaik yang disediakan oleh pemerintah kita. Tentunya banyak kendala. Salah satunya saya mengakui bahwa saya berasal dari keluarga ekonomi pas-pasan ya. Saya adalah anak 10 dari 12 bersaudara. Saya sejak kecil sudah anak yatim, orang tua saya meninggal di umur saya 9 tahun. Jadi saya sekolah memang mengandalkan ibu saya, dan notabene ibu saya adalah penjual kue ya. Jadi untuk pendidikan tinggi tidak ada cara lain, saya boleh meraihnya dengan undangan itu gratis, tapi untuk bisa melanjutkan semester ke semester saya harus biaya dengan biaya cukup besar waktu itu. Tidak ada pilihan bagi lain selain saya sebagai menjadi seorang pemburu waktu itu. Bukan pemburu rusa, bukan pemburu kelinci, tapi adalah pemburu beasiswa. Karena tanpa beasiswa saya harus akui bahwa kemungkinan saya tidak akan bisa melanjutkan pendidikan saya. Itu menjadi motivasi bagi saya. Sehingga ketika hari ini adik-adik melaksanakan ini, saya terbayang. Dahulu kita mungkin tidak ada yang model-model seperti ini. Saya hanya yang memacu saya adalah motivasi saya untuk bisa melanjutkan sekolah, melanjutkan pendidikan saya dengan biaya semurah-murahnya. Syukur-syukur bisa bekerja, bisa mendapatkan uang sambil bekerja sambil kuliah, dan mendapatkan beasiswa untuk mengganti biaya kuliah saya. Dan itu saya lakukan. Saya bekerja ekstra keras. Jadi saya yakin adik-adik semua pun tentu memiliki motivasi, tentu memiliki keinginan untuk meraih beasiswa. Tidak mesti orang miskin. Beasiswa sekarang bukan hanya sekedar dari sisi ekonomi. Mereka yang memiliki penghasilan orang tuanya banyak ataupun orang tuanya berkecukupan juga punya hak mendapatkan beasiswa melalui misalnya pendidikan mahasiswa berprestasi. Jadi tidak ada cara lain adik-adik. Saya kira manfaatkanlah kesempatan ini dengan baik, gali informasi sebanyak mungkin kepada narasumber kita, Pak Arif, yang notabene adalah dosen kita sendiri. Beliau termasuk salah satu, menurut saya, dosen berprestasi, sangat baik. Beliau bisa melanjutkan kuliahnya di negara maju, ya. Jerman, nanti boleh ditanyakan bagaimana prosesnya. Dan ini mungkin menjadi pengalaman bagi adik-adik. Satu lagi catatan bagi adik-adik, bahwa forum ini kalau adik-adik memang ingin dan harus punya motivasi kuat, banyak sekali beasiswa yang tersebar, baik di Unsia sendiri maupun di khususnya kehutanan. Saya kira beasiswa cukup banyak. Banyak NGO-NGO yang sekarang punya dana, mereka mau melakukan banyak hal, penelitian, mereka mengajak kita untuk
untuk berkolaborasi sambil kita bisa mendapatkan bantuan biaya pendidikan. Tema kali ini tentang membuka kunci masa depan dengan meraih beasiswa. Saya kira sangat tepat. Sebagai catatan akhir dari kata sambutan saya ini, ke depan jika nanti kawan-kawan adik-adik ingin juga melakukan hal yang sama lagi, saya kira nanti akan lebih bagus, nanti kita bisa kolaborasikan. Saya dan Pak Arif tentu punya banyak link yang bisa kita coba mintakan juga sebagai pendamping narasumbernya. Salah satu lembaga, dalam arti kata sebetulnya kita ingin mencoba mengguide ya. Siapa tahu mereka mau membiayai adik-adik mahasiswa kita nanti khususnya ya. Jadi kita cari misalnya kalau di LPDP, Pak Arif kasih tahu itu, atau kalau di Aceh itu ada Mata Aceh kalau nggak salah saya. Jadi ada suatu lembaga yang memang concern pada adik-adik yang akan ingin mencoba melakukan aplikasi di LPDP atau BPSDM ya. Jadi banyak sekali. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pertama sekali untuk masukan bagi adik-adik yang pengurus Hima Silva. Jadi supaya Pak Arifnya nanti ada yang Pak Arif kan awardee dia adalah statusnya sebagai awardee, penerima beasiswa. Kita coba aja nanti ke depan kita bisa inisiasi lebih bagus lagi. Toh dengan sistem daring ini mungkin banyak orang bisa. Kita bisa undang 1 atau 2 lembaga, 1 lembaga pemerintah, 1 non pemerintah nanti untuk kita joinkan bagaimana syarat-syarat peraih beasiswa sehingga Pak Ari bisa menjelaskan secara implementasi. Ada lembaga lain yang mungkin bisa kita jadikan sebagai salah satu atau sebagai contoh lembaga yang akan di-apply oleh calon-calon penerima beasiswa. Insya Allah saya yakin adik-adik mahasiswa kehutanan adalah adik-adik yang memiliki semangat tinggi, etos kerja yang bagus, etos belajar yang baik. Mudah-mudahan akan banyak mahasiswa-mahasiswa kita yang dapat meraih beasiswa sebagai kunci untuk bisa melanjutkan pendidikan. Saya kira itu sebagai kata-kata pembuka pada kesempatan kali ini, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Webinar membuka kunci masa depan dengan meraih beasiswa yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Kehutanan Hima Silva pada hari ini saya nyatakan dibuka. Demikian saja, saya mohon izin karena ada satu kegiatan saya tidak mengikuti Pak Arif, nanti saya akan coba ikuti melalui HP saya. Nanti di akhir saya minta Pak Arif bisa sekaligus nanti menutup mewakili saya jika saya tidak berkesempatan. Terima kasih, selamat mengikuti webinar dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat bagi adik-adik. Semoga ini menjadi penambah motivasi adik-adik dalam meraih beasiswa. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Subhan Esul MSI. Memasuki acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Saudara Abdullah Sani. Kepada saudara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afiuna ni'amahu wa yukafi'ul majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika kal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyat fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari
afwan indal hisab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Saidul Anhar selaku MC mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kata atau perbuatan yang salah. Semoga acara kita bisa berjalan dengan baik dan lancar hingga akhir acara. Untuk acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Berikut saya akan bacakan CV beliau. Beliau bernama lengkap Sriningrum, lahir di Medan pada 4 April tahun 2000. HP tuh Kayaknya ada aja, Bu. Iya, baik, akan saya ulangkan sekali lagi. Untuk acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Berikut saya akan bacakan CV beliau. Beliau bernama lengkap Sriningrum, lahir di Medan pada 4 April tahun 2000. Selanjutnya, riwayat pendidikan. Pada tahun 2005 sampai 2011 bersekolah di SD swasta Muhammadiyah 04 Belawan. Pada tahun 2011 sampai 2014 bersekolah di SMP Negeri 39 Medan. Pada tahun 2014 sampai 2017 bersekolah di SMA swasta Hang Tuah Belawan. Dan pada tahun 2017 sampai sekarang menjadi mahasiswa program studi kehutanan Universitas Syah Kuala. Baik, selanjutnya akan saya bacakan pengalaman organisasi beliau. Pada tahun 2017 sampai tahun 2018 menjadi anggota bidang kesekretariatan Himpunan Mahasiswa Kehutanan Universitas Syah Kuala. Pada tahun 2018 sampai tahun 2019 menjadi anggota divisi kewirausahaan Ikatan Mahasiswa asal Sumatera Utara Universitas Syah Kuala dan Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Kehutanan Universitas Syah Kuala. Dan pada tahun 2019 menjadi Bendahara Universitas Syah Kuala Super Series Rektor Cup ke-9 UKM Bulu Tangkis Universitas Syah Kuala. Dan pada tahun 2019 sampai tahun 2020 menjadi anggota divisi produksi dan pengembangan UKM Kewirausahaan Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala.
dan pada tahun 2020 menjadi anggota Komisi 1 DPM FP Universitas Syah Kuala dan menjadi Bendahara Umum UKM Bulu Tangkis Universitas Syah Kuala, serta menjadi Bendahara Umum UKM Kewirausahaan Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Dan pada tahun 2021 menjadi anggota Badan Pengawas Organisasi UKM Kewirausahaan Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Serta prestasi yang pernah diraih oleh beliau antara lain juara umum 1 pada kelas 10 SMA tahun 2014, juara 1 kelas 10 sampai 12 SMA tahun 2014 sampai 2017, serta peraih beasiswa PPA Universitas Syah Kuala tahun 2018. Baiklah, kepada Saudari Sri Ningrum saya persilahkan dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, apa kabar teman-teman semuanya, teman-teman kehutanan Universitas Syah Kuala? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita sekarang tengah berada di pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi, dan kita sama-sama juga berdoa agar pandemi COVID-19 ini agar segera berakhir, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita seperti sedia kala. Baik, senang sekali saya dalam kesempatan ini perkenalkan saya Sri Ningrum yang akan memandu acara webinar beasiswa dengan tema Membuka Kunci Masa Depan dengan Meraih Beasiswa. Di acara webinar kali ini, berbicara tentang beasiswa, tentu kita sebagai mahasiswa dan saya sendiri juga sangat menginginkan untuk bisa mendapatkan beasiswa. Tetapi banyak dari kita sendiri, mahasiswa-mahasiswa ini yang ketinggalan informasi mengenai beasiswa. Nah, dengan adanya webinar beasiswa yang diadakan oleh Hima Silva USK, dapat menambah pengetahuan kita mengenai trik dan tips bagaimana kita mendapatkan beasiswa, dan mendapatkan info-info dari pemateri tentang beasiswa itu sendiri. Nah, di kesempatan kali ini juga akan dibahas oleh pemateri kita yang sudah berhadir pada meeting Zoom pagi hari ini. Pasti semua yang berhadir di meeting Zoom pagi hari ini udah nggak sabar untuk menanti-nanti pemateri kita sendiri. Jadi langsung saja ya, beliau adalah seorang dosen dari prodi kita, yaitu prodi Kehutanan USK. Beliau ini mendapatkan beasiswa dari beliau SMA hingga beliau meraih gelar magister. Di antaranya yaitu beliau mendapatkan beasiswa YAAB, Yayasan Amal Abadi, Orbit, SMA Negeri 2 Modal Bangsa pada tahun 2005. Kemudian beasiswa pemerintah Kabupaten Nagan Raya tahun 2006, S1 Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Yang ketiga, beasiswa pemerintah Aceh pada tahun 2007 hingga 2008, S1 Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau juga mendapatkan beasiswa peningkatan prestasi akademik PPA Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008 hingga 2009, S1 Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Dan beasiswa yang selanjutnya yaitu beasiswa DAAD Aceh Scholarship of Excellence pada tahun 2011 hingga 2015, S2 Teknik Universitas Berlin dengan konsentrasi ilmu yaitu perencanaan lingkungan. Baik, langsung saja sudah berhadir pemateri kita yaitu Bapak Insinyur Arif Habibal Umam, SSI, MSc IPM. Baik, di sini pemateri kita di sesi pertama, pemateri akan memaparkan materinya selama kurang lebih 30 menit tentang bagaimana beasiswa dalam negeri
Dan kita juga akan share mengenai pengalaman beliau dalam program beasiswa di Jerman beserta tips dan trik untuk mendapatkannya. Lanjut nanti di sesi kedua tanya jawab, yaitu kita akan berdiskusi dengan pemateri kita. Untuk itu langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Arif untuk memaparkan materinya. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah pukul 10 lebih dari 21 menit. Bagaimana adik-adik? Masih semangat ya? Masih semangat semua? Masih, Pak. Masih semangat, Pak. Saya lihat ada 65 peserta. Ini wah, sangat besar antusiasnya ya untuk mendengarkan materi tentang beasiswa, baik itu beasiswa dalam negeri, S1, ya, beasiswa-beasiswa yang lain, beasiswa luar negeri. Nanti kita akan membahasnya di sini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tentu saja bersyukur di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang sudah di tahun kedua ini, ya, kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang. Dan kita tentu berharap agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan, ya, perkuliahan, aktivitas-aktivitas lain di kampus seperti sedia kala ya, dapat bertatap muka ya, karena tentu saja ini sudah kangen semua ya, saling bertemu ya, bercerita seperti sebelum pandemi COVID-19. Ya, tadi sudah disampaikan oleh moderator Sri Ningrum. Saya mau bercerita sedikit dulu ini, sebelum saya tampilkan slide nanti ya. Saya pernah mendapatkan beasiswa itu dari tahun 2005 sampai 2015, kurang lebih 10 tahun adik-adik ya. Kurang lebih 10 tahun saya mendapatkan beasiswa, dimulai dari SMA, tadi sudah dijelaskan. Pada saat itu saya mendapatkan beasiswa untuk tingkat SMA, oh ya, tidak selama 3 tahun, hanya 1 tahun saja 2005, karena memang saya waktu itu telat mendaftar. Jumlahnya tidak banyak adik-adik. Pada tahun 2005 per bulannya saya hanya mendapatkan 70.000, ya, 70.000 rupiah, tapi itu ya sudah bisa buat jajan lah ya untuk anak SMA ya. Waktu itu saya masih SMA. 2005 kelas 2 kalau tidak salah saya. Ya, menjelang kelas 3. Saya sudah mendapatkan beasiswa dari Yayasan Amal Abadi Orbit. Itu salah satu lembaga di yayasan punya mantan presiden Indonesia, Pak B.J. Habibie, ya, Yayasan Yap Amal Abadi, Yap Orbit. Waktu itu saya mendaftar, akhirnya saya mendapatkan ya selama 1 tahun. Tadi saya bilang per bulannya hanya 70.000, 70.000, tapi pada tahun 2005, ya, cukuplah ya buat jajan. Kemudian setelah itu saya saat itu cukup aktif ya, karena memang saya ini latar belakang saya bukan dari keluarga yang kaya raya, tapi bukan juga keluarga yang kurang berada, bukan keluarga miskin ya, tetapi yang biasa-biasa saja. Sehingga dengan beasiswa ini cukup membantu saya ya, membantu saya, keluarga saya. Nah, setahun setelah saya mendapatkan beasiswa untuk SMA dari AAB Orbit, saya ketika itu akan lulus dari SMA ya di Modal Bangsa. Mungkin adik-adik ada yang tahu SMA Modal Bangsa, MOSA. Saat itu saya sudah mulai mencari, melamar ke universitas-universitas ya. Waktu itu kan internet belum seperti sekarang. Ya, masih pakai warnet, belum ada smartphone ya. Jadi ke warnet mencari informasi
memang harus proaktif. Kita sendiri yang aktif. Jadi saya sendiri aktif waktu itu mencari-cari informasi tentang beasiswa untuk melanjutkan S1, kemudian bagaimana mendaftar. Ya. Dulu saya itu namanya UMPTN ya, waktu itu masih UMPTN, kemudian kalau tidak salah saya berubah menjadi SPMB ya, ketika itu SPMB. Jadi jalur masuknya macam-macam, ada jalur tulis, ya. Kemudian ada yang namanya penelusuran bibit unggul. Nah, saya mendaftar yang penelusuran bibit unggul daerah PBUPD dari Nagan Raya ketika itu. Ya, Kabupaten Nagan Raya saya mendapatkan rekom sebagai kandidat mahasiswa melalui jalur penelusuran bibit unggul daerah ataupun PBUPD ke Universitas Gadjah Mada. Ya, PBUPD. Jadi dapat rekom dari salah satu instansi yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Kemudian saya mendaftar. Ya. Saya mendaftar, saya apply semua online waktu itu, internetnya belum cepat, belum seperti sekarang. Akhirnya saya terpilih dari seleksi yang dilakukan oleh UGM, karena memang di UGM ini jalur masuknya banyak sekali ya ketika itu ya. Sampai sekarang juga jalur masuknya banyak, bervariasi. Jadi ketika itu saya terpilih bersama salah seorang teman saya yang lain, juga dari SMA yang sama, Modal Bangsa. Jadi kami waktu itu 2 orang, yang dari Aceh, ya terputus tadi ya. Iya Pak, tadi terputus. Baik, sudah nyambung lagi. Jadi saya singkat ceritanya saya terpilih ke jurusan pilihan pertama saya, yaitu Fakultas Biologi. Kemudian beberapa tahun kemudian saya mendaftar beasiswa peningkatan prestasi. Sebelum prestasi akademik saya mendaftar lagi ya beasiswa dari Kabupaten Nagan Raya. Ya. Jadi hanya melampirkan IPK ya, transkrip nilai saat itu, kemudian KHS ya, kartu hasil studi. Surat aktif, kemudian membuat proposal dan menyerahkannya kepada pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Ketika itu saya mendapatkan bantuan beasiswa lainnya dari Kabupaten Nagan Raya ya. Kemudian di tahun berikutnya saya mendaftar beasiswa dari pemerintah provinsi yang sebelumnya kabupaten. Saya menyerahkan proposal ke tingkat provinsi, kantor gubernur ya. Ketika itu saya sudah berada di Jogja, tapi saya mengirimkannya melalui pos, berkas-berkasnya, dokumen-dokumennya ke kantor gubernur ya. Karena memang di Aceh ini setiap tahun ada beasiswa untuk mahasiswa Aceh ya di seluruh Indonesia, tidak hanya di Aceh saja. Kemudian tahun itu saya dapatkan kembali dari pemerintah provinsi Aceh, dari gubernur. Ya. Nah, tahun berikutnya saya mendaftar beasiswa PPA, peningkatan prestasi akademik, selama 2 tahun. Mungkin kalian tahu ya, beasiswa peningkatan prestasi akademik. Sri Ningrum itu mendapatkan beasiswa PPA dari Syahkuala. Ketika itu saya mendapatkan PPA. Beasiswa PPA dari UGM ya, selama 2 tahun. Nah, itu adalah beasiswa saya yang terakhir di S1 ya, untuk saya menyelesaikan S1.
Kemudian ketika saya lulus dari S1, saya mencari beasiswa S2. Ya, di saat teman-teman saya yang lain mendaftar kerja, ya, sana sini melamar pekerjaan, saya aktif mencari beasiswa untuk melanjutkan studi karena memang saat itu cita-cita saya adalah ingin menjadi tenaga pengajar, ya, dosen. Nah, saya mendaftar banyak sekali beasiswa, ya adik-adik, tahun 2011 itu. Sebelum akhirnya saya terpilih di salah satu beasiswa Pemda Aceh ke Jerman. Kurang lebih ada 13 beasiswa itu yang saya daftar. Kebanyakannya dari yang saya daftar itu saya hanya dipanggil wawancara, ataupun yang paling tinggi keberhasilan saya hanya bisa lulus sebagai cadangan. Ya, nanti kita lihat kenapa, apa sebenarnya yang membuat aplikasi kita itu gagal di dalam mendaftar beasiswa. Apa sih sebenarnya, nanti kita lihat, ya. Akhirnya dari 13 beasiswa yang saya apply untuk S2, ya, ke berbagai negara. Ke Arab Saudi saya pernah mendaftar, ke Perancis saya pernah, ke Jepang, ya, kemudian ke Jerman, ya, ke Australia juga pernah, ya. Tapi akhirnya saya lolos yang ke Jerman. Dan itu selama kurang lebih 4 tahun, ya. Kurang lebih 4 tahun, 2011 sampai 2015, saya memperoleh beasiswa dari Lembaga Pengelola Sumber Daya Manusia Aceh, LPSDM. Kalau sekarang namanya BPSDM. Ya. Beasiswanya diberikan untuk menyelesaikan kursus bahasa selama kurang lebih 11 bulan, ya 1 tahun lah, ya. Kemudian melanjutkan S2. Dan saya S2 saya ketika itu di Technische Universität Berlin, Jerman, ya. Dan saya menyelesaikan master tesis saya tentang kebakaran hutan dan lahan di Riau dan Kalimantan Tengah. Kira-kira seperti itu cerita singkat saya, bagaimana pengalaman-pengalaman saya mendapatkan beasiswa, ya, kurang lebih 9 sampai 10 tahun, ya, adik-adik, ya. Nah, topik hari ini yang diberikan kepada saya itu cukup menarik, ya, membuka kunci masa depan dengan meraih beasiswa. Nah, karena kita tahu, ya, setiap tahun itu semakin banyak lembaga donor, ya, yang memberikan ataupun membuka beasiswa. Beragam jenis beasiswa sekarang itu ada. Dulu mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu ketika saya baru mau mendaftar beasiswa, ketika saya mendapat beasiswa belum sebanyak sekarang, ya. Dulu hanya ada dari Pemda Aceh, ya. Kemudian tadi ada Yayasan Amal Abadi, Orbit, tapi sekarang itu sangat banyak sekali beasiswa yang tersedia karena perusahaan-perusahaan juga memberikan beasiswa kepada orang-orang yang pantas. Orang yang pantas seperti apa? Yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh lembaga pemberi beasiswa. Ya, jadi lembaga ini menetapkan kriteria-kriteria tertentu, ya. Apakah itu beasiswa bagi orang kurang mampu ataupun miskin, ada juga beasiswa untuk kalangan yang berprestasi. Jadi adik-adik bisa memilih, ya, nanti bisa disesuaikan dengan kondisi keluarganya ataupun keadaannya masing-masing. Apakah memilih beasiswa kurang mampu ataupun beasiswa untuk yang berprestasi, ya. Seperti yang saya bilang tadi, saya kebetulan saya berasal background saya itu dari keluarga yang biasa-biasa saja. Bukan keluarga yang kaya raya, bukan juga yang miskin ataupun kurang mampu, ya, yang biasa-biasa saja, tetapi saya lebih memilih beasiswa yang untuk mahasiswa berprestasi. Ya. Tentu ada syarat-syaratnya, ya. Nanti kita lihat aja, ya. Ya, banyak sekali beasiswa di dalam dan luar negeri. Kalau dalam negeri itu contohnya ada dari pemerintah kabupaten,
kota madya, pemerintah provinsi. Di Indonesia ya, salah satu provinsi yang paling baik dalam mengelola dana untuk beasiswa. Jadi dari 33 provinsi yang ada di Indonesia ini, Aceh adalah salah satu provinsi yang memberikan beasiswa cukup banyak untuk penduduk Aceh ya, atau yang memiliki KTP Aceh. Ya, sejak 10 atau 15 tahun yang lalu, sudah lama. Jadi kalau ada yang mau sekolah, mau kuliah keluar Aceh, ada beasiswanya, mulai S1, S2, S3. Kemudian untuk yang di dalam wilayah Aceh sendiri ya, kuliah di daerah Aceh sendiri, ada juga beasiswa yang disediakan oleh salah satu lembaga yang namanya Lembaga Pengelola Sumber Daya Manusia, ya, atau sekarang namanya Badan Pengelola Sumber Daya Manusia, BPSDM. Kalau yang di luar negeri, beasiswa juga cukup banyak. Setiap negara itu beasiswa untuk studi lanjut bagi mahasiswa asing ke negaranya tersebut. Misalnya di Jerman ada lembaga namanya DAAD, memberikan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa asing ya, itu datang ke Jerman, kemudian kuliah di sana dengan biasanya untuk master hingga S3. Ataupun di Australia ada namanya Australia Award Scholarship AAS, juga dari Austria, kemudian dari Amerika. Jadi setiap negara ini sebenarnya memberikan beasiswa ya kepada orang asing untuk datang ke negaranya, kemudian untuk kuliah di sana. Adik-adik, jelas ya, dengan beasiswa ini tentu saja dapat membantu kesuksesan kita di masa depan karena berkaitan dengan pembiayaan perkuliahan, ya, membiayai sekolah. Sangat membantu ya, karena kalau kita sudah memiliki biaya, tentu kita tidak pusing-pusing lagi nih. Uang bulanannya sudah ada, untuk membayar SPP-nya sudah ada, jadi tidak perlu pusing-pusing mencari dana, ya. Sehingga kesuksesan di masa depan itu tentu mudah diraih. Namun yang perlu diingat, kalaupun tanpa beasiswa bukan berarti kita tidak bisa sukses. Ya, dulu ketika saya kuliah di Jerman, saya banyak sekali, dan itulah pertama sekalinya saya melihat banyak sekali mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia yang datang ke Jerman tanpa beasiswa. Ya, mereka bekerja secara part-time, ya, paruh waktu untuk mencari uang ya, untuk membiayai kebutuhan bulanannya, membiayai uang pendidikan. Ya. Jadi dengan beasiswa sebenarnya sangat membantu kita untuk menjadi orang sukses ya di bidang kita masing-masing di masa depan. Ya, karena banyaknya kemudahan-kemudahan yang dengan beasiswa ini. Tadi selain kemudahan finansial ataupun pendanaan, ya, kita mendapatkan uang saku, uang bulanan, ya, kemudian dibayarkan SPP, uang pendidikan oleh pemberi beasiswa. Kemudian dengan mendapatkan beasiswa, biasanya kita menjadi alumni, ya, alumni ataupun alumnus dari beasiswa tersebut, sehingga kita memiliki koneksi jaringan kenalan yang lebih luas. Ya, misalnya ada alumni, saya sendiri alumni DAAD, banyak sekali manfaat-manfaat yang diberikan kepada alumni, ya, kepada alumni dari berbagai beasiswa tersebut. Misalnya saya di DAAD saja bisa mendapatkan buku-buku literatur yang harganya ratusan euro ya, kalau dirupiahkan itu bisa jutaan karena buku asli. Bisa mendapatkan alat-alat laboratorium yang mungkin sebagian dari kalian yang sudah penelitian sering meminjam, sering saya pinjamkan ya, GPS, segala macam itu semuanya dari lembaga alumni ya, di Jerman. Itu dia untuk bagaimana kaitannya dengan kesuksesan di masa depan dan mendapatkan beasiswa. Untuk mendapatkan beasiswa, adik-adik tentu harus ada persiapan ya. Persiapan mendaftar beasiswa. Ya.
Ini adalah trik-trik yang harus kalian ingat ya, ketika ingin mendapatkan suatu beasiswa. Buatlah daftar beasiswa yang diinginkan. Tadi kan saya sudah mengatakan ya, banyak sekali beasiswa dalam negeri dan luar negeri. Mungkin posisi kalian sekarang sedang kuliah di dalam negeri, ya, mendapatkan beasiswa dalam negeri, ongoing dalam artian kalian sedang kuliah, kemudian mendaftarkan beasiswa. Ya. Tentu beasiswa untuk tingkat mahasiswa S1 ya, sarjana. Buatlah daftar beasiswa yang diinginkan dengan menggunakan misalnya Excel, tabel di Excel. Ya, buat listnya, kapan deadline-nya, kapan pembukaannya, beasiswanya apa, ya, persyaratannya apa. Ya. Itu sudah boleh kalian buat mulai dari sekarang. Pahami visi dan misi organisasi penyedia beasiswa. Setiap organisasi berbeda visi misinya. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP. Ya, visi misinya tentu berbeda dengan LPSDM. Kalau LPSDM mungkin ingin mencerdaskan penduduk Aceh, ya, karena sifatnya lokal, skalanya lokal. Kalau LPDP lebih luas lagi, karena skalanya adalah nasional. Ya. Pahami visi dan misi organisasi penyedia beasiswa, karena dengan mereka, kita bisa tahu nih, adik-adik bisa tahu, sebenarnya yang mereka cari itu tipe mahasiswanya, tipe penerima beasiswanya itu seperti apa. Ya. Jadi dengan memahami visi misinya, kesempatan untuk terpilih mendapatkan beasiswa itu menjadi lebih besar. Nah, khusus bagi yang ingin keluar negeri ya, untuk yang ingin keluar negeri, pilih negara dengan pelamar lebih sedikit. Nah, sehingga persaingannya ataupun kompetisinya itu tidak terlalu tinggi. Ataupun boleh pilih sesuai keinginan dan minat. Ya, tapi tentu ada positif negatifnya ya. Misalnya, kalau memilih negara-negara yang banyak peminat, ya tentu persaingan beasiswa lebih tinggi. Ya. Kemudian, poin berikutnya, ya, dalam persiapan mendaftar beasiswa, buatlah motivation letter yang bagus, surat motivasi. Nanti saya akan mencoba memberikan contohnya, ya. Walaupun sebenarnya sekarang tersedia cukup banyak contoh di internet, ya, bisa kalian googling nanti, browsing tentang contoh-contoh dari motivation letter ini. Kemudian juga persiapkan kurikulum vitae yang baik. Nah, untuk mendapatkan CV yang baik, bagaimana? Tentu saja kalian harus beraktivitas, mengikuti berbagai kegiatan ya, mengikuti seminar, menjadi asisten laboratorium, ataupun menjadi asisten dosen, mengikuti proyek-proyek dari dosen, terlibat dalam proyek-proyek dosen, ya, penelitian, proyek pengabdian kepada masyarakat, ataupun menjadi panitia dalam suatu kegiatan seperti menjadi panitia dalam pada hari ini, webinar beasiswa, ya, sehingga CV kalian nanti penuh. Ya, CV kalian menjadi lebih baik, dan itu menjadi nilai plus bagi panitia seleksi beasiswa. Kemudian trik berikutnya, masukkan lamaran lebih awal, adik-adik. Jangan sekali-sekali menggunakan SKS. SKS paham ya, sistem kebut semalam. Ya. Jangan mensubmit beasiswa pada hari deadline-nya, tenggang waktunya, hari terakhir. Kenapa? Karena biasanya pada saat deadline, ya, tipe pengumpul tugas pada hari terakhir ini, jadi terbawa-bawa saat mendaftar beasiswa. Ya. Kenapa saya bilang jangan? Karena pada hari terakhir itu, pada saat deadline, banyak sekali hal-hal yang di luar dugaan kita bisa terjadi. Yang pertama, misalnya website ataupun alamat pengirimannya tiba-tiba servernya down, ya, saking banyaknya pendaftar, saking banyak yang mengakses, akhirnya tidak bisa kita buka
ya akhirnya tidak bisa disubmit dokumen-dokumen beasiswa yang diperlukan, akhirnya gagal. Ya, padahal kita mungkin qualified, dokumen-dokumen kita lengkap, persyaratan kita terpenuhi semuanya, mengirimkannya pada hari akhir dan tiba-tiba websitenya down, ya, error, tidak bisa dimasukkan lamaran beasiswanya. Jadi lebih bagus untuk memasukkan lamaran beasiswa ini di awal-awal ataupun di pertengahan, ya, atau paling kurang 3 hari lah sebelum deadline. Itu adalah triknya. Berikut ada 7 cara sukses untuk mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri. Jadi adik-adik untuk syarat-syaratnya nanti akan saya tunjukkan saja ya langsung di website dari masing-masing beasiswa ataupun sekedar contoh saja supaya kalian tahu sebenarnya persyaratannya apa gitu ya. Sebenarnya bisa dibaca ya, karena setiap pemberi beasiswa itu berbeda-beda dalam menetapkan kriteria minimum ya penerima beasiswanya. Khusus untuk luar negeri, kita harus memilih dan mengajukan beasiswa. Ini tergantung nanti kalian, adik-adik, kalian mau kemana, ke negara apa, Australia, Austria, Amerika, Jerman, ya, Jepang, Selandia Baru, semuanya punya beasiswa masing-masing. Ataupun kalau mengurusi beasiswa dari dalam negeri, ada dari LPDP dan LPSDM, kalau yang dari Aceh. Nah, kemudian lengkapi persyaratannya. Ini yang saya bilang tadi. Saya tidak mungkin menyebutkan persyaratan di sini, karena setiap lembaga itu berbeda-beda persyaratannya dan biasanya dicantumkan ya di websitenya masing-masing. Tapi yang paling penting adalah menguasai bahasa internasional jika ingin ke luar negeri. Tergantung negara mana. Ya. Tapi yang paling utama adalah bahasa Inggris tentunya ya. Karena lembaga beasiswa mensyaratkan sertifikat bahasa Inggris, misalnya TOEFL, ya, kalau ingin ke Amerika, ataupun kalau ingin ke Inggris, ke Eropa, Australia, ada yang namanya IELTS, ya, dengan skor yang ada yang minta 6 skornya untuk IELTS, ada yang 7, ya, tergantung jurusannya yang ingin di-apply apa. Ataupun TOEFL 550. Ya, kalau ke luar negeri. Kemudian siap menghadapi ujian. Ya. Kenapa siap menghadapi ujian? Karena dalam tes beasiswa ini, walaupun tidak semuanya sama ya, selain seleksi administrasi, seleksi berkas, dokumen di awal, itu nanti ada ujian wawancara biasanya. Jadi kalau lulus administrasi akan dipanggil untuk wawancara. Ya. Seperti pengalaman saya dulu, wawancara untuk beasiswa BGF ya, ke Prancis, beasiswa DAAD ya, ke Jerman, itu yang wawancara semuanya biasanya langsung dari negara mereka. Kemudian selain ujian wawancara, ada juga yang mensyaratkan ujian tulis untuk mengetahui biasanya potensi akademik ya, melalui tes potensi akademik. Diterapkan oleh BPSDM Aceh ya, beberapa tahun ini. Kemudian menjalin koneksi. Ya, jadi kalian misalnya ingin mendaftar beasiswa apa ini. Jadi berusahalah untuk mencari koneksi, mencari kenalan ya orang-orang yang pernah mendapatkan beasiswa tersebut. Ya, misalnya ingin ke Jerman. Silahkan menjalin koneksi, hubungan dengan misalnya mencari informasi dengan Perhimpunan Alumni Jerman ya, di Aceh ada Perhimpunan Alumni Jerman, dan kebetulan di kampus kita Syekh Kuala itu banyak sekali alumni Jerman ya, dosen-dosen yang merupakan alumni Jerman. Ada juga dari alumni Australia ya, alumni Australia Aceh, ataupun alumni Amerika Aceh, Jepang dan sebagainya. Jadi dengan menjalin koneksi itu akan memudahkan adik-adik ya mengetahui persyaratan beasiswa, apa saja yang diminta, ya, dan mungkin ada hal-hal, apabila ada kendala, bisa mendapatkan bantuan dari mereka.
Kemudian meminta rekomendasi dosen. Ya, saya kurang tahu apakah untuk beasiswa dalam negeri perlu rekomendasi dosen, tetapi yang jelas kalau ke luar negeri ini harus ada rekomendasi dosen. Ya, biasanya nanti kalian akan mendapatkan boleh meminta rekomendasi dosen dari dosen pembimbing, pembimbing skripsi ataupun dosen wali ya. Jadi baik-baiklah dengan dosennya, jaga hubungan baik. Kemudian untuk ke luar negeri juga perlu mengikuti berbagai pameran pendidikan dan beasiswa luar negeri. Ya. Kalau ke luar negeri, ini biasanya setiap negara sering membuat expo, education expo ataupun pameran pendidikan, ya, seperti Australia, kemudian Jerman, Amerika. Sayangnya karena kurang lebih 1,5 tahun ini sudah mulai karena pandemi ya, maka expo ini tidak diadakan. Biasanya di Syah Kuala, ya, itu ada di AAC dan Daud biasanya dibuat ya, ataupun di hotel-hotel, Hotel Hermes dan sebagainya di lokasi yang lain. Itu semua biasanya ada Education Expo. Jadi dengan mengikuti expo tersebut biasanya akan memudahkan ya, informasi, walaupun sebenarnya di internet, di websitenya sudah tersedia juga ya, website pemberi beasiswa ataupun website dari kampus yang ingin kita tuju. Tapi dengan mengikuti expo, kita bisa langsung berinteraksi dengan para petugas ataupun perwakilan dari masing-masing pemberi beasiswa ini, ataupun bahkan dari kampusnya. Seperti itu kelebihan dan kekurangannya. Untuk contoh berbagai beasiswa, ya, saya mulai dari SMA tadi, Yayasan Amal Abadi, IAAB Orbit, ya. Kemudian kalau untuk S1, beasiswa pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, ada PPA, ya. Dulu ada juga bantuan belajar mahasiswa ataupun BBM, Panuto Foundation, ya, BRI, Jarum Foundation, Bidik Misi, dan sebagainya. Banyak sekali ada di ini. List yang saya buat ini tidak lengkap, tapi bisa kalian browsing nanti. Kemudian untuk S2, juga dari BPSDM Aceh, LPDP, dari Ajinomoto, ya, perusahaan, kalau mau ke Jepang, kemudian King Abdullah University of Science and Technology, KAUS, ya, saya pernah mendaftar KAUS, tapi cuma mendapatkan kursi cadangan. Panasonic, saya pernah lolos di tahap awal. Ke Jepang, ya, Erasmus Mundus, saya mendaftar lebih dari 5 beasiswa Erasmus Mundus dan semuanya cadangan, dan ada juga yang gagal. Monbu Kagusho ke Jepang, Fulbright, kemudian DAAD, saya mendapatkan beasiswa DAAD yang bekerja sama dengan Aceh, dan itu adalah salah satu-satunya provinsi di Indonesia yang bekerja sama dengan DAAD, ya, untuk mengirimkan putra-putri terbaiknya yang dari Jerman. Ya. Kemudian Australia Award Scholarship ke Australia, dan BGF, ataupun sekarang dikenal dengan EFL Scholarship. Ya, saya juga pernah di-interview, ya, untuk beasiswa BGF ini, walaupun saya akhirnya. Untuk S3, ya, ada BPSDM Aceh, LPDP, KAUS, Erasmus Mundus, Monbu Kagusho, Fulbright, DAAD, Australia Award Scholarship. Sebenarnya sama, ya, hanya levelnya saja yang berbeda. Dan untuk list lebih lengkap, ini tentu saja harus kalian sendiri yang proaktif untuk mencari. Jadi, bidik misi, ya, saya yakin mahasiswa kehutanan banyak yang mendapatkan bidik misi, ini beasiswa dari SMA untuk lulusan SMA untuk melanjutkan S1. Ya. Kemudian beasiswa PPA, peningkatan prestasi akademik, saya pernah mendapatkan ini di UGM selama 2 tahun. Kemudian foundation, ya, dari Yayasan Panuto. Kemudian ada beasiswa Brilian, ini sebenarnya baru saja, ya, penerimaannya beberapa waktu, tapi saya
saya pernah share ini ke grup-grup mahasiswa. Sayangnya memang ada persyaratan akreditasi ya, dan kita belum memenuhi akreditasi beasiswa brilian. LPDP ya, LPDP untuk beasiswa S2 dan S3. Saya kurang tahu apakah mereka memberikan beasiswa S1 dari LPDP, tapi dulu juga ada beasiswa dari LPDP untuk penyelesaian tugas akhir seperti skripsi, tesis, disertasi. Apakah sekarang masih ada? Nanti bisa dicek lagi ya di websitenya. Untuk adik-adik, ini ada informasi akan dibuka pada tanggal 2 Mei. Nanti bisa dicek di webnya. Nah, tadi di awal-awal saya sudah menjelaskan bahwa yang paling penting itu membuat list ya. Ini adalah contoh dari salah satu blog penerima beasiswa, Kiki Edward ini. Mungkin saya tidak tahu kalian mengenal atau tidak, tetapi beliau ini cukup populer ya, cukup terkenal di Aceh, penerima beasiswa. Banyak sekali beliau ini mendapatkan beasiswa keluar. Nah, buat matriks jadwal penerimaan beasiswa seperti ini. LPDP, DAAD, Chevening ke Inggris, ya, kemudian Swedish Institute, IFL, AAS, LPSDM, dan sebagainya. Buat perkiraan waktunya, pendaftarannya kapan, deadline-nya kapan. Ya. Sehingga dengan adanya matriks seperti ini, itu lebih mengarahkan kalian, ya. Kalian lebih ingat kapan kira-kira deadline dari beasiswa yang ingin di-apply, ya. Sehingga nanti bisa dipersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Untuk beasiswa penyelesaian tugas akhir. Tadi saya menyebutkan dulu LPDP juga memberikan beasiswa penyelesaian tugas akhir. Selain itu ada dari pemerintah Provinsi Aceh, BPSDM. Ya. Kalau untuk bidang konservasi, kehutanan, biologi, ekologi, itu ada dari Forum Konservasi Loser, HK, ya, Hutan Alam Lingkungan Aceh. Ini setiap tahun mereka memberikan beasiswa penyelesaian skripsi, ya, dari HK misalnya. Nah, ini. Tapi ini yang informasi 2017. Saya tidak mendapatkan yang 2019 ataupun 2020. Walaupun sebenarnya dulu ada flyernya ya. Ya. Berasal dari universitas di Aceh. Ya, bidang kehutanan, biologi, lingkungan, penelitian untuk tugas akhir mahasiswa ya, S1. Kemudian topiknya ya tentu sesuai dengan bidang kita, kehutanan. Lama penelitian 3 bulan. Kemudian maksimal pembiayaan 12 juta. Sebenarnya hal-hal yang seperti ini saya kurang tahu juga kenapa hampir setiap tahun itu tidak ada pendaftar dari kehutanan. Padahal ini bisa dimanfaatkan. 12 juta itu kan cukup membantu adik-adik untuk melakukan penelitian selama 3 bulan. Ini adalah beasiswa untuk penyelesaian tugas akhir. Jadi untuk tahun ini mungkin belum dibuka, nanti silakan yang ingin membuat skripsi, ya, mengerjakan skripsi, terus dipantau websitenya, dan jika sudah dibuka, ya didaftar, gitu. Jangan dilewatkan kesempatan emas itu. Baik adik-adik, ini adalah para peraih beasiswa. Bisa kalian lihat. Ada 4 yang saya tampilkan di sini, walaupun sebenarnya banyak sekali yang lain, tetapi tidak. Ya, yang pertama ini Raini, ya, penerima beasiswa LPDP untuk S2 ke Birmingham University. Ada yang ingat siapa Raini? Ada? Siapa? Dia ini adalah lulusan di Universitas Negeri Semarang, ya, di jurusan ekonomi pada tahun 2014 kalau tidak salah saya.
waktu itu media mengangkat ya nama Raini karena saat itu ketika wisuda orang tuanya yang hanya pembawa becak ya, kemudian membonceng ataupun mengantarkan Raini ke tempat wisuda di Universitas Negeri Semarang ya. Di saat itu heboh, Raini dengan segala keterbatasan di dalam keluarganya bisa lulus cum laude ya, bisa lulus cum laude IP 4 kalau tidak salah ya. Saat itu 4. Kemudian mendaftar beasiswa LPDP, lulus ya, ke Inggris, Birmingham University. Dan sekarang kabar terakhir sudah melanjutkan S3 ya, di Inggris juga. Kemudian yang kedua, foto kedua, ini Bang Rifki Furkan, ya, orang Aceh asli. Ini adalah senior saya di beasiswa DAAD Aceh, ya, Aceh Scholarship of Excellence. Dulu beliau ini mendapatkan beasiswa S2 ke Jerman, pulang beberapa tahun bekerja di NGO, LSM bidang kelautan, bidang konservasi. Kemudian sekarang sudah melanjutkan kembali ke Jerman, S3 ZMT Bremen, ya, dengan beasiswa DAAD. Beliau ini banyak sekali menuliskan tentang strategi-strategi mendapatkan beasiswa ke luar negeri, ya, terutama ke Jerman, sering juga mengisi webinar-webinar tentang beasiswa. Nah, yang berikutnya, ini kalian tentu sangat mengenal ya, Tasya Kamila. Kamila ini sebenarnya kan orang yang cukup mampu ya, berkecukupan, artis ya, penyanyi ya, tapi juga mendapatkan beasiswa LPDP ke Columbia University di Amerika untuk menyelesaikan S2-nya ya. Jadi untuk beasiswa itu memang banyak pilihannya, ada yang untuk orang mampu, kemudian yang berprestasi. Kemudian yang terakhir ini Billy Mambrasar, ya, berasal dari keluarga kurang mampu, ibunya penjual kue, ya. Kemudian berhasil mendapatkan beasiswa ke luar, yang pertama ke Australian National University dengan beasiswa Australia, AAS, kemudian mendapatkan beasiswa dari LPDP, ke Harvard University. Ada yang tahu Billy Mambrasar? Beliau ini adalah staf khusus milenial ya Presiden Jokowi. Sering ke Aceh kok, Billy Mambrasar ini. Kenapa sering ke Aceh? Karena sekarang ini Billy Mambrasar adalah salah satu pembina inkubator bisnis Universitas Teguh Umar di Aceh Barat. Ya. Jadi orang-orang seperti ini, ya, tidak hanya yang berasal dari keluarga kurang mampu, tapi ada juga yang Tasya, ya, seorang yang mapan, ya, orang kaya, gitu ya, tapi juga mendapatkan beasiswa. Ya. Jadi dengan mendapatkan beasiswa ini membantu kesuksesan mereka, ya, setelah menyelesaikan studi. Ya. Misalnya Raini pulang ke Semarang menjadi dosen, ya, setelah menyelesaikan S2, sekarang melanjutkan lagi S3. Bang Rifki Furkan karyawan di LSM, ya, di bidang konservasi. Kemudian ini Tasya, ya, saat ini menjadi duta lingkungan, ya. Jadi kalau kalian buka website KLHK ataupun ada kegiatan-kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu pasti ada Tasya Kamila, ya, sebagai duta lingkungan. Kemudian Billy Mambrasar yang awalnya hanya berasal dari keluarga penjual kue ibunya, tapi sekarang sudah menjadi seorang staf sus milenial Jokowi. Untuk pendaftaran beasiswa adik-adik, seperti yang saya katakan di awal tadi, perlu persiapan, ya. Jadi pastikan jadwal pendaftarannya hingga deadline beasiswa. Kemudian saat melakukan pendaftaran, persiapkan seluruh dokumen dan penuhi persyaratan yang diminta. Ini pengalaman dari saya, yang saya katakan tadi, saya pernah
mendaftar 13 beasiswa S2, tapi kebanyakan gagal, hanya satu yang berhasil. Kenapa? Karena saat itu saya memang belum memiliki seluruh dokumen yang diperlukan, yang dipersyaratkan. Apa saat itu? Saya belum memiliki sertifikat bahasa Inggris saat itu. Akhirnya ya pemberi beasiswa tentu ragu-ragu ya dengan kemampuan kita, dan hanya kondisi saya saat itu hanya diberikan diluluskan sebagai cadangan karena saya tidak mensubmit dokumen secara lengkap. Jadi penting sekali ketika mendaftar beasiswa itu pastikan bahwa dokumen yang diperlukan itu sudah lengkap, jangan ada yang kurang karena itu akan mendiskualifikasi kalian nanti. Seleksi ada wawancara dan tes tulis, perlu dipersiapkan ya. Misalnya untuk wawancara apa saja yang akan ditanyakan itu perlu dipelajari, kemudian tes tulis apa saja yang diminta, dipersyaratkan. Setelah seleksi tentu ada pengumuman ya. Sambil menunggu pengumuman biasanya lama ya, bisa saja waktu antara seleksi dan pengumuman itu bisa saja 1 bulan. Nah dalam waktu 1 bulan itu ngapain aja sih sebenarnya? Kalian bisa mendaftar beasiswa yang lain ya, mencari info tentang beasiswa yang lain, persiapan bahasa secara mandiri ya, karena sebenarnya pemberi beasiswa juga menyediakan kursus bahasa ketika lulus, tapi bisa persiapan bahasa secara mandiri, kita belajar secara mandiri di rumah ya, di kampus dan sebagainya. Persiapan perkuliahan ya dengan mengecek kurikulum yang ada di kampus tujuan ya, kemudian ataupun bisa juga bekerja part time dan sebagainya. Selanjutnya setelah pengumuman tentu ada yang namanya pre-departure training, ya, persiapan keberangkatan. Nah ini biasanya pemberi beasiswa di sini mewajibkan penerima beasiswanya ataupun awardee-nya untuk ikut kursus bahasa. Seperti saya dulu mendapatkan beasiswa DAAD ke Jerman, saya kursus bahasa hingga 11 bulan ya bahasa Jerman. 1 bulan pertama itu di kantor gubernur 2011. Kemudian 7 bulan di Jakarta, tapi semuanya sudah dibiayai oleh pemberi beasiswa, saat itu LPSDM, dan 3 bulan lagi di Jerman. Sehingga totalnya menghabiskan waktu sekitar 11 bulan, hampir 1 tahun ya. Begitu juga beasiswa yang lain, Australia, misalnya Amerika, itu biasanya ada kursus bahasa yang dipersiapkan untuk pre-departure training. Kemudian hal yang penting dari beasiswa adalah motivation letter. Baik itu dalam negeri ataupun luar negeri. Ringkas saja ya, 1 halaman ataupun bahkan kurang dari 1 halaman. Latar belakang pendidikan ataupun pekerjaan itu adalah poin pertama di paragraf pertama ataupun di awal dari motivation letter. Ya, kalian menjelaskan bagaimana apa yang kalian ambil, ya, berapa nilai kalau sudah lulus IPK-nya berapa, ya, kemudian apa saja yang kalian kerjakan, bekerja di mana, ya, apa saja yang kalian kerjakan selama kuliah ataupun setelah kuliah. Poin kedua, apa kontribusi yang dapat diberikan untuk program yang dipilih tersebut, misalnya memilih LPDP, ya. Kontribusi kalian yang bisa kalian berikan untuk LPDP itu apa, ataupun kalau memilih LPSDM, kontribusi yang untuk LPSDM apa? Biasanya untuk jembatan ya, menjembatani antara LPSDM ataupun LPDP ya dengan tempat kalian kuliah nanti ya. Ataupun kalian dapat menjelaskan tentang skill-skill yang kalian punya ya. Ini kebetulan mahasiswa kehutanan ya. Ya, ingin kuliah di Eropa. Jadi jelaskan misalnya kalian nanti punya skill, punya pengetahuan tentang kehutanan tropis yang tidak dimiliki oleh misalnya lembaga-lembaga yang ada di Eropa, karena di sana bukan daerah tropis. Jadi ilmu tentang kehutanan tropis itu bisa kalian sumbangsihkan ya, kontribusikan ke pemberi beasiswa ataupun ke kampus yang akan kalian tuju nanti. Kemudian poin terakhir yang paling penting adalah apa yang akan dilakukan saat menyelesaikan beasiswa. Ini juga penting dalam motivation letter ya, di bagian akhir. Biasanya setelah menyelesaikan beasiswa, kalian mau bekerja di mana, ya, kemudian apa yang akan kalian lakukan.
Kalau keluar negeri tentu pulang ke Indonesia misalnya ya. Seperti saya dulu saya sebutkan saya mau menjadi dosen ya. Kemudian ingin membangun pusat riset. Kebetulan saya sekarang berada di pusat riset perubahan iklim. Dan itu sesuai dengan motivation letter yang pernah saya submit dulu kepada pemberi beasiswa. Dan untuk motivation letter itu disesuaikan dengan jenis beasiswa karena ada format-format khusus dan pertanyaan yang harus dijawab. Dan itu berbeda-beda biasanya ya. Antar satu beasiswa dengan beasiswa yang lain. Nah, ini foto-foto saya, tidak semuanya saya tampilkan ya. Adik-adik, ketika mendapatkan beasiswa ke luar negeri itu bisa belajar sambil traveling. Ketika liburan, jalan-jalan. Ya. Kalian lihat foto saya ketika berbuka puasa di sebuah masjid milik orang Arab ya, di Berlin. Seperti ini kondisinya. Nah, ini saya ketika itu tahun 2015. Ya, jalan-jalan, kemudian berinteraksi dengan ibu-ibu ataupun warga lokal ya. Dan foto yang di bawah ini ketika saya sedang menyelesaikan proyek mahasiswa di Ceko. Jadi ketika itu saya pernah ke Ceko, ke Austria ya, ke Inggris, ke Polandia. Kalau di Eropa itu kan enak ya, karena negaranya saling berdekatan. Kalau mau traveling, jalan-jalan itu mudah sekali. Tidak saya tampilkan semua, Dedek, karena nanti banyak sekali ya foto-fotonya. Jadi, kesimpulannya apa nih? Ya, kalau ingin memperoleh beasiswa, maka tidak ada kata lain, persiapkan diri sejak sekarang. Buat daftar beasiswa yang ingin di-apply, cari informasinya di internet, cari informasinya dari para alumni yang pernah mendapatkan beasiswa tersebut ataupun sedang mendapatkan beasiswa tersebut. Persiapkan segala persyaratannya, penuhi segala persyaratannya, jangan ada yang kurang, dan daftar jangan di hari terakhir ataupun pas deadline ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak ingin kita inginkan. Kira-kira seperti itu, tapi saya juga ingin menunjukkan beberapa website. Sebentar. Nah, ini tadi untuk beasiswa dari HK, untuk beasiswa penelitian, skripsi ya. Ini tiap tahun ada, tapi di sini hanya 2017, tapi sebenarnya setiap tahun ada. Dan itu 12 juta, lumayan ya. Kemudian ini adalah beasiswa yang sekarang sedang dibuka dari BPSDM Aceh, ya. Khusus untuk penduduk Aceh yang memiliki KTP Aceh, beasiswa S1 prestasi, S1 Aceh Carong, yang bagi masyarakat miskin. Kalian baca sendiri, mungkin ada yang memenuhi persyaratan bisa apply, ya. Deadline-nya 30 April, adik-adik. Ini masih ada waktu selama kurang lebih 6 hari dari sekarang. S1 prestasi, ya. Melampirkan ijazah SMA, mungkin ini untuk, saya kurang tahu, nanti kalian baca sendiri ya. Apakah ini untuk yang ingin melanjutkan S1 ataupun yang sudah kuliah S1. Seperti itu, S1 prestasi tahun 2021. Ini bisa dicek. Aceh Carong bagi masyarakat miskin. Ini untuk mahasiswa S1 untuk keluarga kurang mampu ya. Ini masih dibuka hingga tanggal 30 April nanti. Nah, kalau ini untuk S2 dan S3 bantuan penyelesaian tugas akhir. Seperti itu. Nah, untuk kalian bisa membuka website Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Syahkola. Di sini banyak sekali informasi beasiswa ya. Memang harus proaktif dari diri kalian sendiri untuk mengecek setiap waktu apakah ada informasi beasiswa. Nah, ini beasiswa Jarum, tapi sayangnya Prodi Kehutanan tidak menjalin kerjasama dengan beasiswa Jarum. Kenapa? Karena ini adalah perusahaan rokok, ya. Kurang setuju sebenarnya ya dengan beasiswa
dari perusahaan rokok, mungkin kalian lebih baik mencari dari beasiswa yang lain. Ini website untuk melihat info beasiswa di Syah Kuala. Ya. Nah, ini juga yang sedang dibuka ya, beasiswa Bank Indonesia tahun 2021. Ini masih atau tidak ini? Nanti dicek aja. Jadi bisa dicek di websitenya kemahasiswaan. Kemudian peningkatan prestasi akademik, ini yang pernah saya dapatkan. Ya, moderator juga mendapatkan ini. Ya. Nanti bisa didaftar juga. Bidik misi khusus untuk siswa SMA yang sudah lulus dan mendaftar S1. Nah, ini contoh aplikasi ataupun formulir beasiswa BPSDM Aceh ya. Kebetulan saya juga sedang mendaftar ini. Ini di dalamnya seperti ini. Ada banyak dokumen-dokumen yang harus disubmit. Kalau ini untuk DAAD, portalnya kira-kira untuk isian beasiswanya seperti ini. Tapi tidak ada untuk beasiswa S1 ongoing kalau DAAD ya, khusus untuk S2 dan S3 ke Jerman. Baik, saya kira seperti itu penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Arif yang telah memaparkan materinya. Sangat menjadikan kita motivasi sekali untuk bisa mendapatkan beasiswa, baik itu di luar negeri maupun yang ada di kampus kita sendiri. Saya ingin sedikit bercerita, Pak, tentang pengalaman saya mendapatkan beasiswa PPA tersebut. Jadi pada waktu saya semester 2, saya sangat berkeinginan sekali untuk bisa mendapatkan beasiswa. Pada waktu saya SMA, saya ingin mendapatkan beasiswa bidik misi, Pak. Tapi banyak kendala yang membuat saya nggak bisa mendaftar bidik misi, Pak. Karena mungkin ada persyaratan yang nggak bisa kayak gitu kan. Mungkin ada yang lebih mampu lagi yang bisa dapatkan bidik misi. Jadi pada saat saya semester 2, saya sering, Pak, melihat website Biro Kemahasiswaan yang Bapak sebutkan tadi. Jadi setiap semester 1 saya selalu tuh memantau website, ada info apa nih, beasiswa apa nih yang sedang diinfokan di website tersebut. Jadi rupanya pas ada itu saya di semester 2. Jadi pas semester 2 saya langsung melengkapi berkas, kemudian kebetulan IPK saya alhamdulillahnya lumayan tinggi untuk bisa mencoba beasiswa PPA tersebut. Dikarenakan kan Pak, beasiswa PPA ini prestasi akademik, yang dilihat itu IPK kita. Jadi untuk teman-teman mahasiswa kehutanan bersemangatlah untuk mendapat IPK tinggi, karena di mana-mana IPK itu yang diperlukan untuk bisa mendapatkan beasiswa. Jadi sedikit informasi juga untuk mahasiswa kehutanan nih. Pada waktu saya mendapatkan beasiswa ini, beasiswa PPA dibuka pada bulan April, yang persyaratannya itu IPK minimal 3,00. Tetapi jika teman-teman mendapatkan IPK yang tinggi, dan itu sangat diutamakan IPK yang lebih tinggi dari 3,00 ini. Dikarenakan mahasiswa kita banyak, jadi teman-teman semangat untuk bisa mendapatkan IPK. Paling tidak teman-teman bisalah mendapatkan IPK 3,5 agar bisa lulus beasiswa ini gitu. Amin. Terus kemudian persyaratan yang lainnya itu memiliki program piagam prestasi, terus tidak menerima beasiswa di tempat lain. Kemudian beasiswa ini minimal semester 2, maksimal di semester 8 untuk bisa kita tes. Kemudian sering-sering untuk cek website Biro Kemahasiswaan, karena banyak sekali info-info beasiswa, kayak diantaranya Pak, Ningrum juga pernah coba beasiswa Karya Salemba 4, yang waktu itu tesnya itu lebih ke karya ilmiah, disuruh buat karya ilmiah tuh 3 lembar atau berapa gitu kan Pak. Pernah juga Ningrum ikut KSE, cuman kalah di wawancara kemarin, jadi gugur.
Kemudian ada juga beasiswa Bank Indonesia. Mungkin ada beberapa dari rating 2017 atau 2018 Pak yang kemarin ada lulus. Kalau tidak salah namanya dari 2018 Rizka dan 2017 itu namanya Asrafunisa Pak. Waktu itu lulus, alhamdulillah Asrafunisa lulus di Bank Indonesia. Jadi untuk teman-teman kehutanan yang ingin mencoba beasiswa KSE, Bank Indonesia, PPA itu sering-sering untuk cek website karena kita yang mencari, jadi kitalah yang harus menggali informasi itu karena enggak beasiswa itu datang ke kita yang harus menghampiri beasiswa itu. Begitu ya. Baik, langsung saja ya Pak. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah Ningrum kumpulkan. Ada pertanyaan dari Humaira, rating 2020. Dia bertanya Pak, intinya saja Ningrum sebutkan, bagaimana cara Bapak untuk membuat diri ini menjadi semangat lagi untuk mencari beasiswa, dikarenakan sudah banyak beasiswa yang telah dia coba, dia tes, kemudian banyak yang tidak lewat gitu Pak. Jadi dan dia ini sudah terlanjur putus asa. Jadi bagaimana Bapak tips dan trik Bapak untuk membuat kita ini menjadi semangat, karena kan biasa gitu Pak, banyak yang dites tapi nggak ada satupun yang lewat, jadi putus asa, jadi malas lagi untuk tes gitu Pak. Baik. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, saya sebelum ke Jerman itu, sebelum akhirnya berhasil ke Jerman, saya pernah mendaftar 12 beasiswa yang lain. Walaupun sebenarnya banyak Erasmus Mundus itu saya sampai 5 program saya daftar. Semuanya dapatnya lulusnya cadangan. Kalau cadangan hanya menunggu yang tidak jadi berangkat, itu kita bisa berangkat. Tapi ternyata berangkat semua, ya. Akhirnya saya tidak berangkat. Sebenarnya untuk menjaga agar kita tetap semangat, yang perlu kalian lakukan adalah tetap fokus dengan tujuan awal. Sebenarnya tujuan untuk mendaftar beasiswa itu apa? Ya. Dulu saya memang keinginan saya itu setelah lulus dari kuliah S1, saya belum mau bekerja. Ya, karena saya ingin menjadi tenaga pengajar, dosen. Kalau dosen kan itu harus S2. Ya. Jadi kalau untuk S2 ya tentu saya harus kuliah. Dan ketika itu saya ingin sekali kuliah di luar negeri, bukan di dalam negeri. Jadi saya sampai mendaftar 13 beasiswa ke luar negeri. Enggak mau, ini enggak dipin. Jadi adik-adik tetap fokus, jangan pernah putus asa. Kenapa? Karena kalau kalian putus asa itu biasanya akan membuyarkan semangat. Ya, padahal mungkin kesuksesan itu sudah di depan mata, tetapi karena kebetulan kalian putus asa, tidak mau lagi mendaftar, ya hilanglah kesempatan itu. Jadi tetap mencoba sampai berhasil, ya apapun ceritanya sampai berhasil. Mau sebanyak apapun, ya tetap harus dicoba. Kalian pernah mendengar cerita dari Thomas Alva Edison tidak? Yang pernah mencoba 999 kali membuat lampu, akhirnya yang terakhir ya berhasil. Coba kalau sebenarnya dia putus asa, maka tidak ada lampu yang berhasil yang dia buat. Kira-kira seperti itu ya, menjaga semangat, tetap fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai di awal. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak dari Janatul Nurdiah dari rating 2020. Apakah setiap penyelenggara beasiswa ini Pak meminta LOA Pak? Dan bagaimana saya tahu bahwa beasiswa tersebut meminta unconditional LOA atau conditional LOA? Gitu Pak pertanyaannya. Baik. Berarti kalau berbicara tentang LOA ini adalah untuk beasiswa melanjutkan studi ya, apakah itu S2 ataupun S3. Tentu saja tidak semuanya langsung mewajibkan mendapatkan LOE, ya, Letter of Acceptance. Ada beasiswa membolehkan di awal boleh mendaftar tapi tidak meminta LOE. Tapi
pada akhirnya LOE itu tetap diperlukan karena syarat sebagai tanda bukti ya kita diterima di suatu kampus, apakah untuk S2 ataupun S3. Misalnya saya alhamdulillah nih, saya cerita kepada kalian, tadi malam saya baru dapat LOA dari salah satu profesor di Jerman untuk S3. Ya. Jadi bisa saya apply untuk beberapa beasiswa. Bagaimana untuk tahu apakah itu beasiswa tersebut meminta unconditional atau conditional? Nah, untuk itu tertera secara jelas biasanya di websitenya. Misalnya kalian baca buku panduan LPDP, itu disebutkan LOE-nya harus LOE unconditional, tidak bersyarat. Ya. Jadi LOE unconditional harus diupload bersamaan saat mengirimkan berkas dokumen yang lain. Jadi ada, semuanya dijelaskan, dicantumkan itu di persyaratan beasiswa. Ya. Tinggal dibaca saja. Jadi kalian harus rajin membaca. Jadi kalau ada pengumuman beasiswa, jangan dilewati informasinya, jangan lompat-lompat. Jadi dibaca dari awal sampai akhir. Biasanya itu informasinya sudah sangat lengkap, ada semuanya ya. Dan kalaupun ada informasi yang terlewatkan, mungkin tidak ada, mereka biasanya menyediakan kontak person ya untuk dihubungi. Seperti itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya dari Kas Nadia, rating 2018. Jadi kan Bapak S3-nya tuh di Jerman. Ya. Bapak pernah tidak mengalami culture shock di negara tersebut, culture shock. Sekiranya Bapak pernah, bagaimana Bapak mengatasi hal tersebut, Pak? Baik, kalau berbicara culture shock, ini tentu semua orang yang berpindah ya, pindah dari tempat dia tinggal ya, kemudian ke tempat lain, tidak hanya ke luar negeri, misalnya pindah nih dari Aceh kemudian ke Medan ataupun dari Aceh ke Jogja ke Jawa, saja sudah menyebabkan culture shock biasanya. Mulai dari segi makanannya yang beda ya. Kalau di Sumatera itu kan makanan pedas-pedas. Kemudian ketika saya ke Jogja dulu makanannya manis-manis. Saya bingung nyari makanan yang pedas itu di mana, tidak ada. Ya itu sudah menjadi salah satu bagian dari culture shock, budaya yang berbeda ya. Kalau di Aceh misalnya orang belak-belakan, di Jawa agak lemah lembut gitu kan. Ataupun kalau di luar negeri yang lebih lagi, karena memang bisa berbeda 180 derajat dengan budaya yang ada di Indonesia. Misalnya di Indonesia kita terbiasa dengan jadwal ngaret. Tadi ngaret kita 1 jam. Ya, kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Nah, kalau di luar negeri itu tepat waktu sekali, tidak lebih dari 5 menit ya. Kalau mereka telat, kalau kita telat, maka kita akan ketinggalan kereta, ketinggalan transportasi umum yang lain, bus. Jadi sana tepat waktu. Saya pernah, karena mengira kehidupannya sama seperti Indonesia, waktunya ya ngaret, saya datang telat, tiba-tiba kereta yang harus saya naiki itu sudah berangkat. Ya, ataupun bus. Di sana kan sistem transportasinya menggunakan bus, tram, ya, kereta bawah tanah. Ya. Jadi ketika sudah lewat, maka harus menunggu jadwal berikutnya. Bisa saja jadwal berikutnya 15 menit, 30 menit, ya. Padahal mungkin saya ada jadwal kuliah. Jadi kalau sudah lewat, ya sudah, berarti telat kuliahnya. Selain culture, reverse culture shock. Jadi kalau pulang ke Indonesia setelah lama di luar negeri, ataupun setelah lama di luar daerah tempat kita tinggal, ketika pulang ke Indonesia, kembali ke tempat asal kita, itu ada namanya reverse culture shock. Kita sudah terbiasa dengan hidup teratur, disiplin, misalnya di Jerman ya, tepat waktu. Nah, ketika pulang ke Indonesia itu biasanya kita agak jengkel ya, kesal ketika misalnya acaranya telat atau bagaimana. Kita berusaha seperfect mungkin menyesuaikan dengan yang kehidupan di luar negeri. Itu namanya reverse culture shock. Ada juga seperti itu. Tapi ya. Ya, ada lagi. Selanjutnya Pak, ini pertanyaan dari Farhan, tapi pertanyaannya ini sudah Bapak jawab di yang motivation letter yang ada di PPT Bapak. Mungkin Farhan bisa memperhatikan waktu Bapak PPT Bapak memaparkan materi tadi ya kan Pak,
Atau Ya. mungkin Bapak ingin mengulang lagi? Singkat saja ya, kalau motivation letter, tadi kan saya sudah menyampaikan ada 3 poin penting ya untuk motivation letter. Yang pertama adalah latar belakang, apa yang kalian lakukan selama perkuliahan, IPK-nya berapa, kemudian kalau ketika sudah lulus kerja di mana ya. Kemudian yang kedua, apa kontribusi yang bisa kalian berikan untuk program beasiswa yang di-apply. Dan yang ketiga adalah apa yang akan kalian lakukan ataupun implementasikan saat telah menyelesaikan program beasiswa. Nah, ini saya share contoh dari motivation letter. Ya. Banyak sekali ya, jadi kalian bisa saja browsing nanti secara di internet. Banyak sekali sekarang contoh motivation letter yang beredar, yang sudah diupload oleh para penerima beasiswa. Ini contohnya yang saya kirimkan untuk beasiswa dalam negeri. Ada yang mendaftar ke FH UGM. Ya. Ini latar belakang ya, sama ya seperti yang saya bilang tadi, pada saya tidak membaca ini. Latar belakang, ya. Kemudian apa saja yang dilakukan, penyemangat saya untuk masuk menjadi bagian FH, ya. Kontribusinya apa yang dilakukan untuk program tersebut, ya, ataupun jurusan tersebut. Kemudian poin yang terakhir yang saya bilang, apa yang dilakukan setelah menyelesaikan studi ataupun menyelesaikan beasiswa. Ya. Tujuan saya masuk ini ya, bantuan hukum kepada masyarakat. Jadi dia ingin mengimplementasikan, menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan saat kuliah untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Ini contoh saja ya, yang saya berikan. Banyak sekali contohnya, nanti bisa di-download sendiri di internet. Letter. Ada lagi? Habis ya? Saya kira itu sudah. Udah diam, baik Pak, cukup saja pertanyaan dari teman-teman Kehutanan Universitas Syakuala. Mungkin sekiranya teman-teman ingin menggali informasi lebih lanjut, bisa lihat di website penyelenggara beasiswa tersebut. Untuk itu Pak Saningrum akan membacakan kesimpulan dari pemaparan materi Bapak. Jadi jika kita ingin mendapatkan beasiswa, hal yang pertama yang kita lakukan ialah mempersiapkan diri, mempersiapkan persyaratan apa saja yang akan dibutuhkan, yang kemudian bertanya kepada para dosen atau kakak-kakak atau abang-abang letting yang pernah mendapatkan beasiswa tersebut, kemudian jangan pernah mendaftar di waktu deadline beasiswa tersebut. Jika memang mepet waktunya, diusahakan H-3 seperti itu. Kemudian jika ingin mendaftar di beasiswa di luar negeri, usahakan kita tuh harus menguasai TOEFL. Jadi Pak, sedikit kata-kata dari Ningrum Pak. Jadi untuk mahasiswa, kita tuh jangan pernah patah semangat atau putus asa untuk mencoba beasiswa. Karena dengan adanya beasiswa ini, kita tuh dapat membantu sedikit beban orang tua kayak gitu. Jadi terus mencoba beasiswa, walaupun tadi nggak lulus, nggak lewat, terus mencoba dan harus tetap berusaha. Seperti itu, Pak. Baik Pak, kita akan selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Jadi untuk para peserta webinar beasiswa harap menghidupkan kameranya. Kalau ada yang enggak itu. Dari Zoom. Baik Pak, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya ya. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya. 1, 2, 3.
Baik Pak, untuk acara selanjutnya ada penyerahan sertifikat secara simbolik oleh panitia. Berikut plakat secara simbolik dari panitia untuk Bapak Insinyur Arif Habibal Umam, SSC MSc, sebagai pemateri pada webinar beasiswa pada siang hari ini. Kami ucap jangan kayak gitu. Aku gak bisa. Baik Pak, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak yang telah bersedia menjadi pemateri pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada peserta webinar beasiswa yang sangat antusias untuk mengikuti webinar beasiswa ini. Rencananya beasiswa ini juga akan diadakan setiap tahunnya, Pak. Untuk peserta, mohon diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya bisa dapat mengikuti menjadi peserta lagi, dikarenakan banyak info-info beasiswa yang kita dapatkan di acara webinar ini. Dan mudah-mudahan pada tahun selanjutnya webinar beasiswa ini dapat kita laksanakan secara langsung, tidak daring lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Saya Sri Ningrum pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya izin pamit ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak, atas kehadirannya. Ya, sehat selalu. Terima kasih ya Kak Ningrum. Makasih Kak Ningrum, makasih Terima kasih Saidu. Kak Ningrum. Makasih udah dikasih kepercayaan. Kak Ningrum mantap. Gak ada lawan kalau di rumah. Gak ada screenshot. Nih suara Bapak. Ririn nih, aku Ririn loh. Enggak bisa sampai Gak pakai jilbab. Dia. Gila kau ya. Cepat. Stop ini ya mana? Stop ini.